Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, Junita Apriani, yang akan menempuh mata kuliah Manajemen Talenta. Oke, sekarang kita sudah pertemuan ketiga, jadi memasuki materi tentang kompetensi dan manajemen talenta. Jadi dimohon untuk teman-teman menyimak materi yang akan saya sampaikan. Jika perlu dicatat, silahkan dicatat gitu ya. Jika tidak, mohon untuk mendengarkan gitu. Oke, sebelum kita membahas apa itu kompetensi dan manajemen talenta, lalu kita akan membahas tentang pentingnya kompetensi, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi, lalu ada karakteristik yang membedakan antara kompetensi dan manajemen talenta, perbedaan dari kompetensi dan manajemen talenta itu seperti apa gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang pengertian manajemen talenta, pengertian kompetensi itu apa sih gitu kan? Nah, pastikan setiap perusahaan, baik itu perusahaan kecil, baik itu perusahaan besar, membutuhkan gitu ya adanya model-model kompetensi untuk menjalankan sebuah bisnisnya gitu ya. Untuk mencapai sebuah goals, visi misi tersebut pasti mempunyai model-model kompetensi untuk menjalankan sebuah bisnis ya, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Jadi apa namanya? Secara menyeluruh itu sedikit banyaknya gitu ya. Apa namanya? Belum gitu ya menerapkan model kompetensi yang sudah terstandarisasi ini gitu ya. Contohnya deh ada sebuah kasus yang tidak ada penerapan kompetensi di dalam sebuah perusahaannya gitu ya. SDM-nya yang tidak berkompeten gitu ya di ahli di apa namanya tugasnya sebagai apa, entah itu sebagai akuntan, entah itu sebagai HRD gitu ya, yang tidak menerapkan model manajemen kompetensi ini, maka SDM-nya ini tidak berkompeten di bidangnya gitu ya. SDM yang tidak berkompeten bisa meminimalisir lah gitu ya dengan adanya penerapan kompetensi ini gitu ya. Atau bahkan ada ketika kita magang gitu ya. Nah, mahasiswa kan belum mempunyai skill yang baik, jadi ketika magang ditempatkan di posisi mana aja gitu ya. Nah, itu kan harus sesuai dengan ini ya, kebutuhannya sebenarnya. Kebutuhan mahasiswa ini di mana atau konsentrasinya seperti apa gitu ya. Maka dari itu, mahasiswa itu harus sesuai magangnya sesuai dengan konsentrasinya. Tetapi ada aja perusahaan yang memang oke lah ditempatkan di bagian asisten aja atau di bagian sekretaris aja gitu ya. Tapi ternyata mahasiswa tersebut tidak sesuai dengan kompetensinya gitu ya, terus tidak sesuai dengan talentanya gitu atau tidak sesuai dengan konsentrasinya gitu. Nah, itulah maka dari itu setiap perusahaan itu perlu menerapkan adanya model kompetensi di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Jadi dengan adanya penerapan model kompetensi ini bisa meminimalisir gitu ya apa namanya kompeten-kompeten yang SDM yang tidak berkompeten gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada pengertian dari kompetensi itu sendiri, yang dimana kompetensi merupakan sebuah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam keadaan berpikir dan bertindak. Pengetahuan yang seperti apa gitu ya, pengetahuan di bidang apa, entah itu di bidang keuangan atau di bidang apa ya namanya kedokteran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi adanya sebuah tindakan-tindakan gitu ya untuk menjalankan sebuah kompetensi. Nah, sedangkan menurut Challenge mendefinisikan bahwa kompetensi ini sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap ataupun dapat memprediksikan kinerja yang baik.
karakter yang seperti apa gitu ya, kepribadiannya yang seperti apa, kebiasaannya, sikapnya gitu ya untuk menghadapi suatu situasi tertentu untuk untuk menghadapi sebuah pekerjaan yang ada di sebuah perusahaan tersebut gitu ya. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, kompetensi ini merupakan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan standar yang telah ditetapkan gitu sama ya. Seperti di atas, karakter yang seperti apa. Jadi di sini perusahaan lebih memilih karyawan yang berkompeten gitu, yang berkompetensi, yang memiliki keahlian gitu ya dalam bekerja. Maka dari itu sebelum menentukan siapa karyawannya, kita kan harus melakukan proses seleksi terlebih dahulu, bakatnya seperti apa, dia lakukan rekrutmen ya, entah itu wawancara ataupun bahkan tes tulis. Jadi untuk menentukan seperti apa kemampuannya gitu ya, supaya ketika nanti sudah bekerja sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan gitu ya. Oke. Oke, next ya. Nah, di sini ada karakteristik kompetensi. Jadi, di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang lebih mencari tenaga kerja ataupun karyawan yang sudah memiliki sertifikat di bidangnya gitu ya, entah itu mempunyai sertifikat misalnya privat pajak gitu ya, sertifikat-sertifikat tentang uh, nah oke. Sebelum masuk ke karakteristik kompetensi, perusahaan sekarang lebih membutuhkan adanya karyawan yang memiliki kompetensi di bidangnya, entah itu memiliki sertifikat privat pajak dibandingkan hanya mempunyai ijazah, tapi perusahaan membutuhkan ataupun mengutamakan karyawan yang memiliki uji kompetensi gitu di bidangnya gitu ya. Nah, di sini ada karakteristik kompetensi ya, teman-teman. Ada pengetahuan merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran. Contohnya pengetahuan ahli bedah mengenai anatomi manusia. Nah, contohnya lagi misalnya dokter objin tentang kehamilannya gitu kan. Dokter THT tentang telinga, hidung, tenggorokan. Nah, di situ kan ada sebuah pengetahuan gitu ya tentang informasi-informasi. Supaya kita tahu ya kita harus melakukan sebuah pembelajaran dulu, harus kuliah dulu bertahun-tahun gitu. Maka didapatlah knowledge ataupun informasi yang kita butuhkan gitu ya, yang kita pelajari. Nah, lalu ada keahlian. Skill merujuk pada kemampuan melakukan suatu kegiatan. Contohnya keahlian programmer dalam menggunakan software dalam pekerjaannya gitu ya. Atau misalnya seorang capster barber menggunakan pisaunya untuk mencukur gitu kan. Itu kan perlu skill ya untuk bisa melakukan kegiatan seperti itu gitu ya. Lalu ada konsep diri atau self concept ya. Di sini ada value gitu ya, nilainya merujuk pada sikap, citra diri seseorang. Contohnya kepercayaan diri ahli bedah untuk melaksanakan operasi yang sulit gitu ya. Jadi tentu dengan melakukan sebuah kegiatan harus punya value-nya nih, kita harus berdasarkan pengalaman-pengalaman gitu ya, harus percaya diri untuk melakukan sebuah pekerjaan tersebut gitu ya, supaya memang hasilnya maksimal gitu. Lalu ada karakteristik pribadi merujuk pada fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi. Contohnya kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Jadi ketika ada sebuah masalah di dalam suatu perusahaan ataupun pekerjaan yang sulit, bukannya kita mengeluh, tapi ini merupakan dijadikan sebuah acuan ataupun tantangan untuk menunjukkan kemampuan kita ini
sampai mana gitu ya. Jadi merupakan sebuah karakteristik pribadi untuk menunjukkan skill potensi diri ketika ada sebuah tekanan ataupun ada sebuah permasalahan yang ada di tempat kerjanya gitu ya. Lalu ada motif atau emosi hasrat, kebutuhan psikologis, dorongan, tindakan gitu ya. Contohnya mengambil tanggung jawab pribadi untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi ketika ada sebuah kerja kelompok gitu kan, kita bertanggung jawab terhadap kelompok tersebut gitu ya sebagai ketuanya gitu ya. Nah, inilah karakteristik kompetensi seorang karyawan ketika bekerja di suatu perusahaan-perusahaan gitu ya. Ada knowledge-nya, harus tahu kita pengetahuannya ini ataupun informasinya ini seperti apa. Lalu skill yang kita punya itu apa gitu ya. Lalu ada self concernnya, konsep diri, ada value, nilai-nilai kita, kepercayaan diri gitu kan. Lalu ada karakteristik pribadi seperti misalnya cara kita berkomunikasi ketika berdiskusi ataupun memberikan ide-ide ataupun gagasan ketika sedang rapat gitu kan, karakteristik pribadi ya untuk menunjukkan kemampuan kita kepada atasannya gitu atau bahkan motif ya atau hasrat kebutuhan psikologi dan lain sebagainya. Oke, dilanjut ya. Ini ada klasifikasi kompetensi ya. Ada kompetensi inti, kompetensi fungsional, kompetensi perilaku, dan ada kompetensi peran. Bedanya apa? Nah, di sini kita melihat kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan yang mencangkup sekumpulan keahlian dan teknologi secara kolektif member keunggulan bersaing pada perusahaan. Jadi kita mengidentifikasi visinya dulu gitu ya, strateginya, sasaran perusahaan itunya seperti apa gitu ya. Contohnya kompetensi di bidang jasa gitu ya, yang dimana mengutamakan sebuah pelanggan gitu ya. Contohnya di perbankan. Nah, di sini kan kompetensi intinya di sini sekumpulan keahlian dan teknologi. Contohnya perbankan. Jadi ketika sekarang mau bikin buku rekening, sekarang tidak perlu melewati CS dulu, tapi ada mesin untuk membuat rekening gitu ya. Jadi menggunakan teknologi yang canggih. Jadi supaya tetap unggul gitu ya, bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, keahlian teknologinya ini ditonjolkan gitu ya untuk supaya bisa menjadi sebuah perusahaan yang unggul. Nah, lalu ada kompetensi fungsional, kegiatan kerja dan outputnya seperti pengetahuan, keahlian diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan gitu ya. Jadi contohnya seperti seorang akuntan gitu ya, peneliti, market pasarnya seperti apa, atau bahkan seorang teknik elektronik gitu ya. Jadi sebuah kompetensi fungsional gitu disebutnya. Ada kompetensi perilaku, karakteristik dasar yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan, dan kompetensi ini berada pada level individu gitu ya. Jadi sebuah pemikiran ya, ide-ide untuk membuat produk apa lagi ya gitu. Nanti kedepannya kita akan berbisnis apalagi ya, kita bisa melihat nih pola ataupun tren kedepannya akan seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kompetensi perilaku. Jadi, karakteristik dasar dari seorang individu gitu ya untuk menyampaikan sebuah ide ataupun gagasan kedepannya seperti apa. Lalu ada kompetensi peran, merujuk pada peranan yang harus dijalankan oleh seseorang dalam sebuah tim gitu ya. Jadi mendukung untuk tetap berkembang gitu ya, bisa meningkatkan semangat dalam bekerja gitu ya, meningkatkan kemampuan ataupun skillnya gitu ya sebagai sebuah tim ataupun leader gitu ya ketika kita di dalam sebuah kelompok. Nah, selanjutnya ada pentingnya kompetensi. Jadi kompetensi ini memiliki andil di dalam aktivitas human resource
ataupun di sumber daya manusia ya, yang berarti kompetensi merupakan alat ataupun elemen dasar untuk perform ataupun kinerja karyawan. Kompetensi juga diyakini dapat memfokuskan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya, visi misinya ataupun goals-nya. Hal ini dikarenakan yang dibentuk oleh setiap organisasi diciptakan menyesuaikan budaya, nilai dan tujuan organisasi. Jadi untuk mendukung meningkatkan kinerja pegawai di dalam sebuah perusahaan gitu ya, pastikan kita memberikan kontribusi gitu ya dalam menentukan masa depan sebuah perusahaan tersebut ya, dengan kita memiliki kompetensi ataupun keahliannya gitu ya di yang dimiliki gitu. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kompetensi. Di sini ada keyakinan dan nilai-nilai. Jadi kepercayaan diri kita untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi harus yakin ya dengan nilai-nilai yang kita punya gitu ya, supaya percaya diri gitu ya untuk melakukan sebuah pekerjaan tersebut. Lalu ada keterampilan. Keterampilan di sini misalnya berbicara di depan umum ketika rapat, memberikan ide, wawasan gitu ya, ataupun berkomunikasi dengan baik dengan atasan ataupun bawahannya. Lalu pengalaman keahlian. Pengalaman keahlian ketika berkomunikasi, kita lihat riwayat ketika kita bekerja seperti apa, kan butuh dilihat dari pengalaman-pengalamannya. Jadi kita kedepannya bisa tahu cara menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di perusahaan itu seperti apa gitu ya. Berkomunikasi untuk melakukan sebuah pekerjaan ataupun berdiskusi. Lalu ada karakteristik pribadi. Jadi misalnya rasa peduli terhadap rekan kerjanya, sopan santun gitu ya, attitude dan lain sebagainya. Itu sebuah karakteristik pribadi. Lalu ada motivasi. Di sini faktor yang mempengaruhi kompetensi ini tentu ada sebuah motivasi, memberikan dukungan kepada rekan kerja ataupun ke bawahannya untuk tetap semangat dalam bekerja untuk meningkatkan kinerja kita gitu ya di dalam sebuah perusahaan. Nah, bagaimana cara mengembangkan kompetensi? Tentu ada berbagai cara untuk melakukan sebuah kompetensi ini supaya bisa terus berkembang gitu ya di dalam perusahaannya. Karyawannya harus melakukan suatu program pelatihan apa yang dibutuhkan gitu ya, didiskusikan gitu ya. Apakah seorang operator harus melakukan pelatihan seperti apa, seorang akuntan, seorang HRD apakah butuh pelatihan-pelatihan untuk menunjang karirnya gitu ya. Kita dilakukan observasi terlebih dahulu, kira-kira karyawan tersebut membutuhkan pelatihan yang seperti apa. Nah, identifikasi kebutuhan pelatihan karyawannya, jadi diidentifikasi dulu, berdiskusi gitu ya, kira-kira perlu nggak gitu ya karyawan tersebut dilakukan pelatihan dan lain sebagainya. Lalu sesuaikan pelatihan dengan tujuan perusahaan. Apakah kompetensi ini karyawan ini menurun atau tidak gitu ya? Kita harus tetapkan dulu nih, sesuaikan dulu nih tujuannya seperti apa. Tetapkan harapan bagi karyawan. Jadi setelah kita lakukan pelatihan, sehingga jelas nih jenjang karirnya akan seperti apa. Tetapkan sistem KPI, Key Performance Indicator. Jadi dilakukan sebuah penilaian setiap karyawan, setiap bulannya, setiap tahunnya gitu ya, supaya bisa cari tahu nih kompetensi ini karyawan ini berkompetensi atau tidak gitu ya. Berikan insentif supaya semangat dalam bekerjanya gitu ya, menghasilkan barang-barang dan lain sebagainya. Seperti bonus dan lain sebagainya, tunjangan dan lain sebagainya. Lakukan evaluasi berkala, sediakan sumber daya yang berguna. Nah, selanjutnya ada perbedaan talent dan kompetensi. Di sini bisa teman-teman lihat. Talent itu karakteristik yang natural, sedangkan kompetensi itu adalah skill ataupun kemampuan.
Nah, sedangkan kalau talent di sini sifatnya pemberian ataupun gift, misalnya teman-teman sudah bisa nyanyi, tetapi talent ini ya harus belajar dulu supaya nyanyinya bagus gitu. Nah, suatu pemberiannya tuh misalnya teman-teman sudah ada bakat uh, berolahraga gitu ya, tetapi harus belajar lagi, lebih semangat supaya olahraganya jago gitu ya. Lalu ada what I like doing, apa yang kamu suka gitu, ya lakukan gitu. Apa yang kamu bisa, ya lakukan gitu ya. Lalu di sini ada pleasure atau kesenangan, kesukaan. Jadi sesuatu yang bisa kamu lakukan itu kamu merasa senang gitu ya. Jadi seperti hobi ya, kamu suka masak, kamu suka nyanyi, kamu suka olahraga. Jadi sesuatu yang kamu lakukan dengan senang gitu ya. Nah, terus bedanya apa dengan kompetensi? Kompetensi ada proses pembelajaran dulu. Apa yang kamu lakukan ya kerjakan gitu. Lalu ada effort ataupun sebuah perjuangan untuk menjadi sesuatu yang terbaik gitu ya, kompetensi. Nah, skill ataupun kemampuannya hasil belajar. Ada hasil belajar, ada proses pembelajaran ya, bisa dipelajari supaya bisa menjadi yang terbaik gitu dari yang lainnya. Oke. Ini adalah perbedaan talent dan kompetensi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kita mempelajari kompetensi dan talent. Jadi kompetensi ini menjadi sangat berguna untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya. Jadi dengan adanya kompetensi ini sangat diperlukan dalam setiap proses sumber daya manusia ya, dalam proses pengelolaan SDM. Semakin banyak kompetensi dipertimbangkan, maka semakin meningkat pula kinerjanya. Jadi dengan adanya manajemen talenta ini kita bisa mengelola SDM-nya dengan baik gitu ya, memilih mana yang baik dan yang terbaik gitu ya, dengan dilakukan uji-uji kompetensi bagi karyawan yang memang dibutuhkan untuk kedepannya gitu, karena memang karyawan ini merupakan sebuah aset bagi perusahaan, maka harus kita kembangkan gitu ya karyawan tersebut supaya jenjang karirnya bisa meningkat gitu ya. Nah, oke, baik. Sekian pemaparan materi di pertemuan ketiga hari ini. Semoga teman-teman bisa menyimak materi yang saya sampaikan dan bisa dipahami ya. Jadi ketika nanti UTS ataupun UAS tahu gitu ya. Jadi di play lagi, diulang lagi materi-materi tersebut. Dan oke, kalau begitu saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan keempat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.